kita akan mendengarkan dari seorang pembicara yang juga sangat luar biasa. Karena tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Salman, beliau ini meniti karir yang betul-betul dari bawah Bapak Ibu. Bahkan beliau adalah sosok seorang manajer HR termuda di Indonesia. Ya, luar biasa sekali, tepuk tangan dong. Dan hari ini Bapak Ibu, beliau pernah menjabat sebagai GM HR dari Agung Podomoro Group. Lalu kemudian beliau juga sebagai Senior Managing Director untuk Human Capital and Legal dari PT Modern Land Realty Tbk. Dan hari ini, saat ini beliau telah menjadi seorang Vice President PT Modern Land Tbk. Luar biasa. Kita sambut, inilah dia Pak Dharma. Siang. Ya. Sebelum saya mulai, saya mau buka dengan pantun dulu. Mantap, cakep. Belum ya? Jalan-jalan ke Sulawesi. Cakep. Jangan lupa makan soto karebosi. Cakep. Kalau sudah mampir di Jakarta Garden City, ayo dong dengerin The Power of Kolaborasi. Asik, luar biasa. Aduh, saya nggak nyiapin pantun lagi Pak. Gimana Pak Dharma, sehat hari ini? Sehat. Sehat, luar biasa. Bapak Ibu semua, tadi pagi Pak Dharma sempat diskusi sama saya. Ini luar biasa karena beliau adalah salah satu sosok bukan cuma teladan yang baik ya bagi lingkungan kerja ya, tapi juga lingkungan keluarga. Dan ada satu hal penting yang saya bilang, Pak, kenapa Bapak dari bawah kemudian bisa sampai di level Vice President yang luar biasa? Dan ternyata Bapak Ibu ada salah satu kunci yang nanti mungkin juga akan beliau bahas ya, dalam 7 kunci ya Pak ya. Nanti akan ada 7 kunci yang akan dibahas oleh Pak Dharma. Salah satunya kita akan dengarkan. Bapak Ibu siap mendengarkan? Siap? Oke, pastikan handphone Bapak Ibu ya di silent-kan. Kalau perlu di mode pesawatkan. Catat apa yang keluar dari guru kita hari ini. Kepada Pak Dharma Mitra, ya, kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Hasbi. Oke. Ya, nama saya Dharma Mitra seperti tadi disampaikan oleh Mas Hasbi. Saya kelahiran di Medan, dari Medan ya. Jadi dulu saya bilang teman-teman banyak yang nggak mau ngaku kalau lahir dari Medan. Jadi orang Batak itu nama last name-nya nggak disembunyikan. Jadi namanya Cynthia, namanya di belakang nggak disampaikan. Borunya apa atau marganya apa. Jadi saya bangga sebagai putra Indonesia keturunan Tamil yang berasal dari Medan. Oke, jadi bicara mengenai kolaborasi, hakikat prinsip kolaborasi pertama kali yang menurut saya pernah terjadi di muka bumi adalah hasil dari pernikahan. Orang nikah itu pasti ada wujud daripada yang namanya kolaborasi. Nah, if we are talking in English, when we talk about collaboration, is the art of merging the vision, the skill and resources to make it better things happen after they join. Jadi seni menggabungkan visi, resources dan skill untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Itu kolaborasi. Makanya sekarang kalau kita bicara di era digitalisasi ini, kolaborasi digital itu sangat-sangat melejit, sangat-sangat maju. Makanya semua produk yang ada di marketplace itu kita bicara tentang orang mau collapse. Jadi produk yang tidak terkenal collapse dengan produk yang terkenal, dia akan menjadi produk yang lebih dikenal karena kolaborasi itu. Saya juga berterima kasih kepada AMA, DKI, kepada Akademi Trainer. Jadi ini salah satu bentuk kolaborasi. Terima kasih Bapak-Bapak pembicara hari ini, Pak Jamil yang saya hormati. Pak Salman udah keluar ya. Oke. Nah, jadi kolaborasi itu bukan A plus B jadi C. Ya. A plus B harus menjadi C besar. Nah, itu yang terjadi hari ini. Saya berharap bahwa kolaborasi ini tidak berhenti di sini, bahwa ini akan menjadikan suatu forum yang bisa lebih menggelegar, bisa 1.000, bisa 2.000, dan bisa 10.000. Kita tidak menutup kemungkinan suatu waktu kita harus bicaranya jumlah harus di Senayan mungkin, ya.
Oke, nah ketika bicara kolaborasi, ada beberapa, sebelum saya mulai slide saya cuma 7. Ada beberapa hal yang harus kita dasari. Kenapa kolaborasi nggak terjadi? Tadi kita juga diskusi di meja bundar ini. Kalau menurut saya hari ini beberapa instansi bisa bergabung. Kenapa kolaborasi itu terjadi? Karena kita menurunkan ego kita. Kolaborasi itu tidak bisa terjadi antar departemen di perusahaan, antar divisi, antar organisasi karena kita memiliki rasa ego. Kenapa harus dia? Nah, tadi Pak Salma sampaikan, ketika kita menemukan why, the purpose, kenapa why? Kalau kita sudah temukan why-nya, kenapa kita ada di sini atau kenapa kita berkolaborasi, kita tidak akan menanyakan what-nya lagi. Jadi, when you find the why, you will stop asking what entire your life. Jadi, kita penting untuk menemukan kenapa kita berkolaborasi, kenapa kita berintegrasi, kenapa kita bersosialisasi. Oke, nah ketika bicara kolaborasi, saya mengambil rangkuman dari beberapa buku leadership. Richard Scott, dia seorang Denmark, yang menulis buku terakhirnya itu tentang kegagalan leadership di Asia. Jadi banyak teori-teori leadership yang kita adopt, yang belum tentu benar dan cocok dengan budaya Indonesia dan Nusantara. Jadi saya coba merangkum. Oke, 7 ini saya mulai yang pertama. Kok lama kali ini? Yap, sorry. Confident yang pertama. Nah, ketika kita bicara kolaborasi, confident ini menjadi faktor penting. Kenapa? Bahasa Jawanya minder ya. Kalau orang minder, dia cenderung untuk tidak mau bergabung dengan grup yang lebih besar, dengan komunitas yang lebih intelek, dengan komunitas yang lebih terkenal. Biasanya itu collab itu selalu kelas A gabung sama kelas B. Kenapa? Ngerasa kelas A-nya selalu lebih tinggi, kelas B jadi junior. Tapi kenapa nggak kelas A sama kelas A yang bergabung? Kenapa? Sulit. Kenapa? Confident levelnya tidak sama, ya, egonya tidak sama. Nah, saya ada cerita. Cerita ini dari cerita rakyat ya. Jadi ceritanya bicara tentang confident. Kita harus confident apa sih dalam melakukan kolaborasi? Dalam hidup sebagai seorang manusia yang sehat, lahir di bumi Indonesia ini harus apa sih? Senilai apa confident? Jadi ada cerita anjing dan gajah. Jadi konon ceritanya ada satu raja di kerajaan India Utara yang memelihara anjing dan gajah sebagai hewan piaraannya. Halo? Oke, masih on berarti. Jadi waktu gajah sama anjing ini tiba-tiba dua-dua hamil di tanggal yang sama. Di tanggal yang sama hamil. Terus begitu bulan pertama anjing perutnya udah gede. Dia tanya sama gajah, gajah kamu kok nggak hamil? Bohong kali kamu. Gajahnya diam aja. Yang kedua, bulan kedua anjing udah besar perutnya. Namanya juga anjing ya. Iya kan? Udah besar. Terus gajahnya masih diam. Di bulan ketiga bronjol lah anjing ini, anaknya 6. Gajahnya masih hamil. Terus dia tanya gajah, lu bohong kali ya. Kenapa kamu udah umur 3 bulan tapi belum ngelahirin? Gajah baru jawab, anjing. Kira-kira gitu kira-kira lah ya. Susah menceritakannya. Jeng, saya itu gajah, lahirin tuh 6 bulan. Bohong kamu, 6 bulan. Udah 3 bulan lahir, hamil lagi anjing ini, hamil kedua. Dia bilang, saya udah hamil kedua, lu belum lahiran. Hamil dia, singkat ceritanya sampai bulan ke-6, 5 bulan 59 hari, lahir anak anjing yang ke-6 lagi, 12. Dia bilang, Jajah, bohong kamu, gua udah anaknya 12. Kamu belum ngelahirin 1. Gajah baru jawab, Jeng, kami itu keturunan gajah, lahir tuh 6 bulan sekali, setiap 2 tahun hanya ngelahirin 1 anak. Tapi kamu ingat, anjing waktu lahir anak kamu, suaranya nggak didengar siapapun, cuma cuit, gonggong, cuman segini radius 5 meter.
Begitu anak saya lahir, boom, jatuh di bumi, bumi itu bergetar. Bumi bergetar menyatakan bahwa ada makhluk besar yang lahir. Begitu anak saya seumur anak kamu 3 bulan, sudah berdiri di pinggir ujung hutan, orang gak ada, begitu lewat hanya melihat kemajestian, kekagumannya sama seekor gajah muda. Itulah harga diri kami, itulah confident yang dimiliki gajah. Kita harus lahir sebagai seekor gajah, jangan sebagai seekor anjing yang arogan tapi tidak memiliki confident yang berarti. Itu nilai pertama. Yang kedua, capable dalam berkolaborasi. Saya mohon maaf teman-teman psikolog yang ada di sini. Saya bukan dari background psikologi, tapi saya banyak berdiskusi dengan teman psikolog. Saya satu-satunya orang di lingkungan teman-teman di kantor saya yang menentang teori kompetensi. Saya lebih percaya capability. Jadi ini saya kembalikan ke masa kecil saya. Ya, dulu waktu kecil saya dari 6 bersaudara. Saya yang paling bandel, paling bodoh di kelas. Kakak-kakak saya itu matematika 9, apa segala itu insinyur semua sekolahnya. Tapi ada satu perkataan ayah saya, almarhum ayah saya yang saya ingat. Dia menggunakan bahasa daerah saya, menyatakan kepada saya, nanti kamu akan hidup pakai mulut kamu. Pada saat itu saya dibilang, ini Dharma ini kalau ngomong gak bisa berhenti. Jadilah saya hari ini di depan ini. Ya, itu doa orang tua saya. Sampai istri saya itu, ini istri saya ada kebetulan hadir di sini ya. Dia bilang kalau ada tamu jam 3 sore kami diskusi sampai jam 1 pagi. Dia bilang nggak capek kamu ya katanya, mulutnya gitu ya, nggak capek ya. Nah, jadi saya bicara tentang capability. Kenapa kompetensi saya nggak percaya? Begini ceritanya. Di sini ada yang belajar karate nggak? Ada nggak belajar karate? Taekwondo? Adalah, bela diri ada ya, bela diri. Jadi kompetensi itu seperti itu, kita pergi formally belajar karate, suruhlah dia berantem di stasiun Senen kalau dia berani. Why? Dalam kompetensi itu tidak ada guts, tidak ada nyali. Dalam kompetensi itu tidak ada talent, hanya skill. Ya, sama. Saya tidak bisa ngajarin Anda berenang di sini, bisa nggak? Ayo tangannya tarik begini, kupingnya begini. Nggak bisa, you have to be in the water. Jadi kalau nggak ada challenge-nya, you cannot challenge your capability. Itu hanya kompetensi. Semua belajar. Kenapa? Kita sudah dibodoh-bodohi dari kecil. Surat sekolah kita namanya surat tanda tamat belajar. Tamat belajar kamu. Oh, salah itu ya, kita surat nanti ke kementerian. Salah itu STTB. Ya kan? Nilai EPTA murni. Udah paling murni ini nilai. Padahal there's other skill than that. Jadi begitu kita bilang belajar renang, formulanya ini, berenang mendasar, ada sertifikatnya. Tapi dia nggak bisa berenang lawan anak-anak yang di kampung itu loh, yang mau nyebrang dari, mau nyebrang ke Bangkahuni itu. Bisa coba lawan. 3 jam ngambang dia di air. Coba kamu lawan. Dia punya capability. Jadi saya percaya capability itu unsurnya banyak. Ada tadi talent, ada guts, ada intuisi, ada semangat, ada spirit, macam-macam. Jadi I challenge everybody to increase the capability, not the competency only. Saya nggak bilang sekolah itu tidak penting, ya, karena nanti orang bilang saya percaya doa Pak, I do believe in prayer. Nanti percaya garis tangan, I do believe in garis tangan. Tapi jangan tetap harus sekolah, ya, wawasannya beda, gitu. Oke, yang confident. Capable yang kedua. Ketiga, keberanian. Keberanian itu harus ada dalam setiap proses bisnis, dalam setiap proses interaksi kita dengan semua instansi. Ya, jadi kita bicara courage ini dalamnya tadi juga sama, ada guts. Contohnya begini. Saya punya teman, pinter sekali, udah pokoknya kalau bukan kuadratik lagi ya dia, udah pangkatnya pangkat 3. Tapi semua teori yang dia sampaikan itu benar menurut saya, benar. Tapi it's just so-so ya.
secara finansial, secara karir. Kenapa ya? Saya teliti-teliti. Namanya depannya J, nanti pada yang tahu lagi J. Bukan Jamal ya, bukan. Ada J satu lagi. Jadi saya tanya, kenapa ya? Ya udah Mas, yuk kita pinjam uang di bank yuk. Kamu coba bikin ini. Ah enggak. Ternyata yang dia punya itu nggak punya guts, nggak punya nyali, punya skill, punya knowledge. Jadi saya buat rumus. Ketika kamu punya knowledge, kamu tidak punya guts, nyali, kamu jadi dosen. Karena kamu punya knowledge saja. Tapi ketika kamu punya guts, punya nyali, kamu tidak punya knowledge, kamu jadi preman, cuman punya nyali. Berani sama orang. Apa? Gak tahu nih, buk, tapi gak punya knowledge. Kamu jadi preman. Ketika kamu mengawinkan, mengkolaborasikan dua value, skill, knowledge, dan guts kamu jadi profesional. Tepuk tangan buat semua profesional di sini. Nah, bicara mengenai karir sendiri, itu ada yang punya talent, mempunyai courage, ada yang bisa diajarkan melalui seminar-seminar seperti ini, melalui training-training seperti ini. Mereka bisa di-develop untuk jadi orang yang bisa mempunyai keberanian. Kita semua yakin ya, teman-teman di sini mungkin juga banyak yang bisa jadi calon trainer, calon apa, yang nanti guru-gurunya seperti Pak Jamil semua bisa ngajarin. Nah, yang saya bilang, pertama itu ilmunya adalah harus nekat. Oke? Kenapa? Ketika kita mau berkolaborasi, kalau kita nggak mau nekat, nah ini ada saksi hidupnya. Dulu saya dapat beasiswa sekolah ke Inggris, tapi cuma sekolahnya, tidak ada biaya hidup. Saya mendarat dengan uang hanya 25 US dollar. Itu saksinya, itu dulu pacar saya, sekarang jadi istri saya. Ya. 25 dolar. Kalau nggak nekat, nggak berani berangkat. Coba anak sekarang, Pak, isiin kartu kredit aku Pak ya, isiin kartu debit baru berani berangkat. Kalau tidak ada courage, you cannot collab. You cannot go higher in your life ladder. Oke. Ketiga, nah, komunikasi. Dalam kolaborasi, nah, sama saya pertama kali mana Mas Wes. Mas Wes bilang, Pak, ini ada acara akademi ini. Saya bilang, saya males lah Pak, Wes. Males saya, nanti konflik. Nanti ngisi di AMA, orang yang asosiasi sebelah bilang, Pak Dharma orangnya AMA ya? Nanti akademi trainer, Bapak orangnya Pak Jamil ya? Nah, saya bilang, enggak, saya enggak bisa. Terus tapi saya diem tuh, saya ingat tuh, saya lagi di toilet di kantor. Nggak bener juga ya, ini ada anak muda minta begini, kita kenapa ya? Mungkin komunikasinya aja nih. Terus saya tanya, siapa sih academy trainer? Siapa ini? Sama, riset juga saya Mas Aswi. Ya udah semangatnya kolaborasi. Kalau ini bisa besar, ya kita tugasnya bukan menjadi trainer, bukan edukator lagi. Levelnya harus naik satu tingkat. Satu tingkatnya adalah menjadi inspirator. Ketika kita menjadi inspirator, yang tersentuh itu sekali sentuh bisa 1000, bisa 2000. Kalau edukator satu kelas maksimum 50, satu grup maksimum 10. Ketika kita inspiring, kita bisa menekan tombol dalam setiap individu yang ada di ruangan untuk bergerak lebih maju. You become the inspirer. Jadi inspirator itu essence dan semangat yang saya bawa ke sini, makanya saya hadir dan bicara di ruangan ini. Komunikasi. Terima kasih. Komunikasi. Nah, komunikasi di era sekarang digital. Ini anak saya tanya, kamu mau nonton nggak? Jawabnya cuma pakai huruf K. Ya kan? K. Oke. Ya. Mau nggak? Yes-nya Y. No. Ini udah eranya mengkomunikasikan. Apalagi mau menyampaikan saya ingin berkolaborasi dengan Anda. Bahasa komunikasinya dibuat di email, bahasa formal. Saya terutama, saya tidak pernah mau baca yang begitu. Tadi benar tuh, Mas Amal bilang, di DM aja, Pak mau ikut nggak bicara di sini? Udah saya datang. Kepada yang terhormat, Bapak Dharma Mitra ini, bla bla bla, jabatannya tulis kantor, bersama ini kami dari Asuk. Saya nggak pernah baca itu surat, percaya ya. DM aja, ya DM aja, WhatsApp aja, Pak saya di sini. Nah, itu cara komunikasi era sekarang. Tapi kalau enggak, nanti misalnya kayak tadi, saya nggak sebut nama Bapak A, tersinggung, nama saya nggak disebut. Nama B nggak disebut, nama senior-senior saya di sini nggak disebut.
gimana gitu. Nah, komunikasi itu menjadi salah satu faktor. Kenapa? Contohnya begini, ini sering terjadi misunderstanding. Udah dulu deh, positif atau negatif? Pak Edwin, kalau saya balas, Bapak lagi chatting, saya balas, udah dulu deh, positif atau negatif? Tergantung punctuation-nya. Kalau saya buat, udah dulu deh, gambarnya gambar nangis pakai emoticon, wah, gua kok gila nih kok dibuat begini? Gara-gara emoji aja. Hah? Emoji sudah bisa bicara kan? Ya saya juga bingung itu. Misalnya, ada lambang begini di, apa itu artinya? Hah? Hah? Maaf. Yang benar tos. Saya juga baru tahu kenapa. Saya buka kamus emoji, ternyata ini itu bukan namaste. Bukan, ternyata tos. Loh kok, jadi kalau begitu saya punya pemahaman komunikasi yang baik bahwa itu tos, orang ngapain tos-tos terus sama gue nih gitu. Ya. Itulah era yang kita hadapi, komunikasi bisa salah. Ya. Oke. Nah, habis itu sama itu, saya tuh suka ngelihat pola orang berpikir dari balasan WhatsApp. Karena komunikasi, ini ada yang begini terus, jempolin, malas ngetik dia, terus jempolin. Ada foto orang, komennya jempol. But we getting used to it, bahwa kita tahu maksudnya, naruh foto, gak di komen, gak di caption itu, sakit hati. Ya, yang untung perusahaan telekomunikasi, ya kan, data kita kepake terus ya kan, begini-begini ya. Oke, nah jadi komunikasi ini penting, ya. Komunikasi itu kan macam-macam ya. Ada yang namanya mass communication, ada yang social communication, ada yang intimate communication, macam-macam. Nah, jangan pakai intimate communication di company, nanti bubar company-nya. Jadi, menurut saya komunikasi itu salah satu faktor penting daripada kolaborasi. Tergantung cara menyampaikannya. Contohnya begini. Misalnya Mas Hasbi, rate-nya sekali 1 jam bicara 100 juta. Amin. Misalnya 100 juta. Tahu-tahu saya nggak punya uang 100 juta mau minta ngomong 100 jam. Saya jauh-jauh lebih jauh lah dari Banten misalnya, pergi ke Sukabumi ya. Ke Sukabumi, datang saya sama keluarga, mohon kehadiran untuk bicara di tempat saya. 1 jam aja Mas Hasbi. Tapi saya belum ada budgetnya. Kalau saya bisa mengkomunikasikan dengan virtual dan visual, datang, pasti beliau datang. Kenapa? Ada values dalam komunikasi itu. Jadi banyak komunikasi sekarang yang pakai digital is not included the values. Selamat pagi sama morning, bacanya gue nggak tahu ini morning apa? Morning, gue nggak tahu. Ada yang kemarin lagi WhatsApp saya, mornun pak, mornun ini apa ya? Apa nih? Morning dan afternoon rupanya pak. Jadi di antara jam 11 sampai jam 12 itu dia nggak bilang pagi, nggak bilang siang, namanya mornun. Nah, jadi kita harus mengadop bahasa-bahasa aneh. Kenapa? Kita sudah sama-sama tahu perbendaharaan bahasa Indonesia kita itu sangat-sangat minim, Pak. Karena kita banyak mengadopsi bahasa Sanskerta, bahasa Rusia lah, bahasa Jepang lah mungkin zaman dulu. Contohnya begini, kalau bahasa Inggris jelas, Pak. Go inside and go out. Go in and go out. Kalau bahasa Indonesia gak cukup. Masuk ke dalam, keluar kemana? Kemana? Keluar-keluar. Masuk ke dalam, keluar yang ada perbendaharaan. Jadi makanya banyak kosakata kita bahasa Indonesia itu sulit untuk diterjemahkan dengan internalisasi lebih baik gitu. Jadi bahasa Inggris itu bukan lebih baik tapi mereka lebih lengkap gitu kan. Jadi sama, aku cinta padamu. Wah, kita cuma taunya cinta. Kalau di Inggris ada love, ada affections, ada apa lagi? Apalagi bahasa Spanyol tuh banyak tuh. Love, affection, care, macam-macam. Kalau Indonesia satu, aku tresno karo kowe gitu. Oke, komunikasi. Saya masih banyak ya waktunya ya. Calm. Oke. Nah, ketika kita berkolaborasi, calmness ini menjadi salah satu kunci. Kenapa? Saya mau cerita lagi nih. Ketika kita mau berkolaborasi, pasti ada tujuan. Jangan ada hidden agenda.
Jangan ada agenda, wah saya mau collab sama Pak Jamil gara-gara Bapak ini top. Jangan ada hidden. Semangatnya harus, value-nya harus mulia. Ya, value-nya harus mulia. Saya Pak mau mencerdaskan kehidupan bangsa Pak. Ayo Pak, kita seminar bareng. Tiketnya bayarin, nggak usah lah Pak, saya sama-sama nggak dibayar. Itu value-nya adalah mulia. Nah, ketika kita tidak tenang, kita akan ego kita. Loh, saya nggak mau bantu Bapak itu, orang saya juga punya perusahaan training misalnya. Kalem itu seperti ini. Kalau di danau, kita lemparkan batu, gelombang airnya akan sampai ke batas danau. Kita bisa melihat dan merasakan kalau kita di air. Tapi kalau di laut yang lagi berkecamuk, kita lempar batu itu tidak kelihatan batunya. Kenapa? Itu sama melambangkan pikiran kita yang lagi rusuh. Ya, lagi rusuh pikiran kita, tidak sampai energi dan getarannya sampai kita. Nah, tadi saya mau buat judulnya ini sebenarnya meraba energi kolaborasi, tapi ngomongnya bisa sampai sore. Ya, tapi karena waktunya 45 menit ya saya bicaranya konseptual. Oke, nah kenapa calm itu penting? Contohnya begini. Ya, saya besar di lapangan ya, jadi saya kebetulan dulu banyak interaksi dengan tim legal saya. Jadi misalnya di lapangan dibilang gini, monyet lu, ya, saya mau tanya, kalau orang Sumatera Utara langsung dibalas, monyet juga kau, ya kan? Bila perlu, sorry ya, maaf ya bapak ya, bukan ngomong kasar, langsung jawab lagi, anjing juga kau, ya kan? Dua penting gua, 2-1, ya kan? Nah, tapi saya baca satu buku, judulnya dari Simon Sinek itu tadi bukunya, The Leader Who Eat Last judulnya. Di buku itu dia bicara, kalau kamu ketemu suatu kebingungan ataupun hal yang menyakitkan dari satu orang, please pause to reply. Jadi ternyata begitu kalau kita terima monyet gitu, besok baru dibales, suasana hati kita udah beda. Jangan-jangan dia ini salah WhatsApp nih. Mungkin dia mau WhatsApp ke orang lain, baru tanya, bro, kamu ngomong monyet? Oh iya salah. Tapi kalau kemarin pas panas dia ngomong monyet, pasti dibales. Jadi kalau WhatsApp itu gak harus dibales. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi ada orang gitu, kalau gak dibales, tangtung. Pela, gambar smile lah, inilah. Loh ini kenapa? Kita menuntut orang available. Ya, sorry ya, tadi ini yang calm ya. Kita bawa, misal gini ya, saya WhatsApp Pak Jamil jam 12 malam, gue tungguin aja, kok nggak dibales ya? Waduh, terus pikiran saya berkelana, kok nggak dibales? Mungkin kayak udah sebel sama gue nih sekarang nih. Terus, padahal Pak Jamil itu punya aturan di rumahnya, mungkin jam 10 dia udah nggak pegang handphone beliau. Nah, itu yang kita nggak tahu. Kenapa? Kita punya mind tidak calm. Kita tidak bisa membuat standar bahwa orang itu akan berperilaku seperti saya. Kalau saya di WhatsApp saya harus balas. Nah, itu karena tidak calm. Sama ketika kita mau kolaborasi, Pak, saya mau gabung sama Bapak ya. Terus Bapaknya bilang, mohon maaf Pak Dharma, saya nggak bisa. Loh, kok nggak bisa Pak? Kita harusnya calm, harus chill bahasa sekarangnya. Kenapa? Oh bisa jadi Bapaknya lagi sibuk. Nah, jadi values ini banyak yang disalah implementasikan jadi terbalik. Begitu calm, lawannya apa? Rusuh bahasa Indonesianya. Ribut bisa, main medsos, pasang di status WA. Paling sering kan kalau orang kecewa pasangnya di status WA kan? Status WA. Samar-samar, bersayap. Yang penting orang yang other partner itu tahu, ini maksudnya buat gue. Gitu kan? Jadi kalau suami istri lagi marah-marahan, lihatnya di status WA aja. Ya. Apalagi yang baru-baru nikah kayak Mas Wes nih. Oke, saya lanjut. Challenge. When we talk about challenge, we talk about achievable. Ya, achievable goals. Jadi jangan challenge. Tadi saya cerita bahwa membohongi orang dengan target tertentu itu bisa memotivasi orang. Contoh, jadi positif. Misalnya kita ajak anak kita lari 2 km. 2 km. Tapi pas selesai kita bilang dia udah lari 3 kilo. Ya kan? Kamu lari 3 kilo loh mas. Wah, dia bangga kan? Padahal dia baru lari 2 kilo, daripada dia nggak mau lari. Besoknya, atau 1 minggu kemudian, benar-benar ajak lari 3 kilo. Dia kan nggak mampu, baru bisanya 2 kilo.
Begitu 3 kilo, dia nggak mampu, kita bilang, loh last week kan kamu larinya 3 kilo itu, kok sekarang nggak bisa? Dia akan capai 3 kilo itu. Sama, saya pernah cerita dulu di organisasi, banyak orang mencapai target kerjanya, challenge-nya tanpa sengaja. Jadi seperti kayak ada orang yang dari belakang itu main basket itu, anaknya masukin bola nggak bisa, dia dari belakang masukin bolanya. Bapaknya yang masukin. Jadi challenge-nya adalah individually dia harus tahu what is the challenge. Kembali lagi kepada why. Purpose-nya kita hidup. Jadi challenge ini harus di-challenge, kita mau kolaborasi setingkat apa. Jangan-jangan AMA dan Academy Trainer ini mau kolaborasi dengan asosiasi trainernya Amerika. Mau bikin seminar internasional online terbesar, diikuti 1 juta orang. I don't know, it might happen. Tapi challenge-nya harus terkalkulatif. Kenapa? Masing-masing orang punya masa. Tapi kolaborasi itu kalau digabungkan, waduh, 1 juta orang itu. Nah, tadi saya cerita challenge-nya. Semua orang ada bagiannya, Pak, saya bilang tadi sama Mas Hasbi. Jadi nggak usah takut. Saya nggak pernah terlalu, ya, ini kebetulan ada pula istri saya sama anak saya di sini. Saya tidak pernah terlalu mau maksa orang belajar. Oke. A-class people yang dapatnya nilai A terus akan dipekerjakan oleh orang yang dapat nilai B. Yang nilai B ini semua jadi business people. Dia ngerekrut yang pinter-pinter, ya kan? Direkrutlah yang nilai-nilai A dari kampus kan 3,8, anak MT direkrut sama yang B. Yang C ini jadi preman nilai C. Jadilah politikus. Sorry ya, nggak ada politikus. Ini tahun pemilu soalnya, saya ngeri juga. Kayaknya di ruangan ini ada politikus 1 orang yang saya kenal. Ya kan, jadi politikus bisa ngatur-ngatur pengusaha sama ngatur-ngatur yang kerja politikus. Tapi yang dapat nilai D, sorry ya, sekali lagi ini merendahkan, tidak, ini cuma anekdot. Yang kelas D jadi tokoh agama. Nggak sekolah formal, sekolah agama jadi biksu misalnya. Dicium tangan sama pengusaha sama politikus. Jadi jangan takut dapat nilai A, nilai B, nilai C, nilai D. 4-4-nya pasti ada kerjanya. Kalau kita fokus kepada challenge kita. (20 menit). Oke. Saya pinjam waktu Pak Jamil 5 menit lah kalau gitu. Nanti saya tukar-tukaran. Sorry Pak. Oke, 20 menit ya. Nah, ini kayak yang terakhir ya, celebrating. Nah, kenapa orang celebrate selalu party? You think that celebration is the end of the process of your achievement. Oh, udah achieve, gua harus celebrate. Nah, ternyata celebrating ini bahasanya sudah derivatif sudah banyak. You have to self-celebrating. You have to appreciate yourself first. Jadi misalnya gini, seseorang sukses, misal jadi manajer, dia harus apresiasi diri dia sendiri. Jangan tunggu dia apresiasi orang. Saya kok jadi manajer nggak ada tumpengan ya ini. Jangan. You appreciate yourself first. Ya. Karena dalam kolaborasi sendiri, celebrating pasti ada. Orang join, perusahaan merger, akuisisi, pasti ada partinya. Ada seremoninya. Nah, kembali kita bicara seremoni itu, kita kembalikan bahwa self appreciation is a must. Jadi kalau kamu suka jam tangan, kalau kamu emang dipromosi dan kamu layak pakai jam seharga itu, kamu beli, kamu pakai. Kenapa? In the end of the day-nya, kita begitu kita menolong diri kita menolong secara psikologi, baru kita bisa bantu orang. Makanya kalau di pesawat, dalam keadaan turbulence, pakainya kita dulu, baru pakai anak disuruhnya. Nggak usah pakein anak dulu, karena kalau kita selamat lah, kita bisa selamatin anak kita, gitu. Oke? Nah, sebelum saya tutup, saya ingin melakukan eksperimen tentang kolaborasi. Nah, eksperimen ini udah pernah saya lakukan dulu zaman di perusahaan ini, mungkin 15 tahun lalu ya Pak Edwin pernah lihat. Nah, cumanya saya rubah konsepnya ke jadi konsep kolaborasi. Nah, kenapa kolaborasi banyak tidak terjadi? Ya, tadi Pak Jamil bilang sama saya, Pak Dharma ini kalau ada musik joget nggak? Tadi masuknya saya udah pakai musik itu Pak, ya, karena musiknya itu musik lagu India Pak. Untung saya nggak joget. Nah, bicara kolaborasi cuma ada 4 menurut kami. Nah, jadi ini bisa disuting ke kamera nggak? Bisa ya? Nah, ini nggak usah banyak. Aja.
Nah, ini bukan jual jamu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Buka ini. Oke. Nah, ketika kita bicara kolaborasi, misalnya trainer company AMA sama Academy Trainer, ini contohnya. Saya tidak mau, coba kosongin dulu. Ya, saya tidak mau, ini sama-sama trainer, ini trainer putih kan, ini trainer juga, dituang begini. Ya udah, yang ada apa? Cuman masanya yang bergabung, 300 jadi 500, happy. So what? Besok 500-nya berkurang jadi 400, kenapa? Warnanya sama. Yang kedua, si kolaborator membawa warna sendiri, digabung sama yang putih. Dia bilang ngotot warnanya harus gini, jadilah warnanya setelah kolaborasi warnanya kuning. Tapi yang putih hilang jati dirinya. Lah, Pak, saya putih, enggak, udah jadi kuning kamu, udah sama gabung sama saya lebih besar dari kamu. Yang ketiga, ini yang mau kolaboratornya, tidak berubah, tidak bereaksi, yang putih tetap putih, batunya tetap jadi batu, tidak berubah. Nah yang keempat, ini ada wadah. Nah, anggaplah keruh lah, beginilah ya, keruh. Nah, saya minta sendok ya. Oke. Ini nggak bisa nih sendoknya nih, ada sendok. Oke. Nah, ini PR-nya. PR-nya adalah ini si kolaborator nih. Keadaan company-nya seperti ini. Keadaan organisasinya seperti ini. Masuk. Berubah nggak? Belum. Kenapa, Pak? Hah? Betul. Belum di? Aduh. Pak Asfi, saya minta ke depan. Bapak coba aduk. Jangan, Bapak terus. Jadi dalam adukan ini terjadi perjuangan, terjadi challenge. Mau nyerah tadi, harus dihancurkan katanya. Itu adalah obstacle. Tapi ketika Bapak konsisten, warnanya mulai berubah. Terus Pak, Bapak harus coba lebih keras lagi. Nah, Bapak capek, diganti oleh kolaborator kedua. Diaduknya lah ini. Dia menyerah, kolaborator yang kedua. Apa yang terjadi? Bukan hanya berubah, Pak. Jadi warna baru. Tidak membawa warna asli dari masing-masing. Itulah kolaborasi yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih ya. Sebelum saya tutup, karena saya mulai dengan pantun, saya tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke kota Prapat. Jangan lupa makan alpukat. Walaupun sudah banyak yang didapat, semoga yang saya sampaikan ada manfaat. Asik, luar biasa. Beri aplaus semua dong buat Pak Dharma. Kita naikkan.